Hi everyone, so welcome to another episode of Story Talk. Hari ini kita ada tamu istimewa, Elaine Danella. Benar ya pronunciation ya, Danella, right? Ya, Danella Elaine, ya. Beautiful Halo name semua. for a beautiful lady. Thank you. And hari ini kita akan ngobrol sedikit tentang self-care and mental health. Nah, Elaine, boleh cerita sedikit gak about your background? So you are a model dan kamu pemenangnya the IMTM kemarin ini, is that right? Iya, betul. Ya, jadi aku udah jadi model dari 2015, so it's been 6 years ya, but my big hits itu waktu kemarinnya aku join IMTM dan menang jadi the first Indonesia's Next Top Model, ya. Congratulations! So, hi guys! That is amazing! Thank you! Then how do you feel kayak misalkan being a model, you're always in front of the camera, kayak selalu kan, kayak begitu. How do you feel, kayak banyak yang ngeliat, selalu banyak yang ngeliat gitu kan. How do you feel about yourself? Do you experience, ada gak sih rasa insecurities gitu? Karena aku tuh background-nya dari kecil emang dance. Jadi aku udah terbiasa kayak tampil gitu. Sebenarnya PD-nya tuh udah dapet dari kecil karena sering perform. That's why waktu aku terjun ke dunia modeling tuh nggak terlalu struggling karena kayak di dance juga kita banyak kayak posing, ya kan? Terus kayak yang jalan di runway juga bisa karena kayak ngafalin kayak koreografi gitu kan udah sering juga. That's why it started. Jadi kayak ya cukup gampang lah. Cuman lumayan kayak banyak belajar waktu awal-awal tuh karena improve juga ya, kayak pas awal-awal pasti ngerasa foto tuh nggak terlalu bagus dibandingin pas aku kayak lihat foto-foto aku waktu 2015, iya sih masih agak kayak awkward atau apa gitu kan. Cuman being a model tuh kita selalu punya stylist, kita selalu punya makeup artist, that make us tuh looks perfect gitu di hasil foto kan. Jadi nggak terlalu gimana ngerasa insecure sih, karena kayak, oh ini udah gue kerja bersama kayak stylist yang keren gitu, makeup artist yang keren. Nah, yang aku alamin lumayan apa ya, baru-baru ini sih waktu beres dari INTM kan aku jadi kayak ibaratnya influencer juga ya gitu. Nah, di situ dimana aku mengalami harus photoshoot sendiri. Ya kan, karena dari dulu ya kalau jadi model kita tinggal siap-siap badan aja kan. Jadi waktu awal-awal jadi terjun juga ke dunia influencer tuh aku baru kayak, kok foto gue nggak sekeren influencer ini ya, yang emang dia udah jadi influencer lama gitu kan. Aku baru-baru terjun nih, tapi di situ aku kayak banyak belajar. Oh iya ya, berarti mereka ini effort banget loh untuk menciptakan satu look itu. Jadi orang tuh nggak bisa bandingin apa ya, kayak kok dia bisa terlihat seperti ini sih, tapi kan lu nggak tahu di behind the scene-nya itu kayak dia udah latihan bikin hairdo seperti apa, dia udah apa misalnya, iya kan, misalnya dia belajarin tentang mix and match fashion supaya dia tuh bisa terlihat bagus gitu. Jadi somehow itu bikin aku nggak buat jangan nangkep kayak jadi insecure, gue nggak bisa terlihat seperti dia, tapi kita belajar gitu kayak yang gimana nih supaya bisa terlihat lebih menarik juga gitu. Let's say cari-cari di YouTube kayak mix and match apa sih, gimana sih biar keren gitu, biar lebih stylish, atau enggak kayak cara make up, terus cara nge-hairdo, something like that gitu. Jadi kayak take positifnya. I love how you kayak misalkan banyak kan orang kayak langsung langsung insecure, nggak pede nih gitu. Tapi kalau kamu malah mikirnya, bukannya insecure, malah so how do I improve? Gue gimana nih harus belajar, harus gimana biar bisa lebih baik lagi gitu. I think that's a very beautiful mindset that you have. Yeah. And how much have your perspective on yourself changed after you become a model gitu? Is there any changes? Jadi awal-awal aku terjun di dunia modeling kan cukup muda tuh, baru beres SMA kan. Dan industri model di Indonesia tuh masih dengan image yang cantiknya tuh belum terlalu luas. Jadi
as a model tuh bener-bener kayak harus kurus. Kalau bisa makin kurus, kamu makin bagus. Kayak gitu. Terus ini pengalaman pribadi aku ya. Jadi mungkin orang lain ada juga yang merasakan beda. Tapi ini aku share berdasarkan pengalaman sendiri. Nah, kayak aku anaknya tuh suka ke pantai. Tapi suka dimarahin gitu sama kayak orang-orang agency, jangan main ke pantai, nanti kamu hitam jelek, kayak gitu. Oh gitu? Iya. Iya. Main ke pantai aja nggak boleh. Oh sampai segitunya jadi, ya? Dia nanti dekil, dia bilangnya kayak gitu. Jadi itulah tuntutan-tuntutan yang aku alamin waktu jadi model. Kayak waktu kemarin sih lebih seringnya di Jakarta, Bandung ya. Jadi pasar mereka tuh ya kurang lebih yang kurus, cantik putih gitu, rambut lurus. Oh wow, jadi sampai rambut warna apapun juga nggak boleh gimana, sampai segitunya ya? Iya, kalau nggak nanti kalau kamu main ke pantai terus nanti nggak laku gitu, nanti nggak ada yang mau bukamu. Ya, aku sering mendengar kata-kata yang seperti itulah kayak di Jakarta ya mostly ya. Oh wow. Nah terus kemarin ini kan akhirnya ada bahas soal eating disorder ya, soal eating disorder itu mulai dibahas. Nah, can you tell more about what happened tempo hari? Ya jadi jujur kayak waktu kemarin kan cukup muda ya, jadi kurang tahu, mungkin aku juga kurang aware kayak sebenarnya nih akar masalahnya apa. Cuman waktu awal-awal banget terjun di modeling tuh aku di-push sama agency, sama orang-orang, sebenarnya nggak cuma agency doang lah, banyak lah yang bekerja di dunia fashion itu kayak buat turun 5 kilo lagi gitu. Dan aku tuh jadinya kayak struggle karena gimana ya, kayak merasa berat badan aku tuh sebenarnya idealnya di situ kayak 54, di segituan lah gitu. Tapi mereka pingin tuh kayak 50 atau kalau bisa lebih kurus lebih baik kayak 40 something gitu. Terus itu struggling banget karena aku udah coba kayak segala diet, terus sampai nggak makan, sampai minum-minumin kayak obat pencahar yang gitu-gitu. Tapi olahraga sampai ekstrim banget, cuman malah jadinya naik gitu timbangannya. Dan yang lebih mengganggu itu pikiran sih, karena aku constantly kayak apa ya, kayak hating myself gitu, kayak kok gue gendut ya. Nah itu tuh yang bikin kadang tuh suka jadi enek gitu di pikiran, kayak nggak nyaman. Terus kayak 24/7 tuh cuma mikirin gimana cara gendut, tiap kali mau makan stres gitu, merasa kayak bersalah makan gitu, padahal kan harusnya emang manusia butuh makan gitu. Jadi muncul pikiran-pikiran yang kayak gitu, yang itu tuh sebenarnya mengganggu loh gitu, mengganggu mental kita juga, sampai ke fisik kita juga. Aku dulu juga ngalamin kayak gitu sih, jadi karena aku dari kecil itu lumayan chubby lah gitu ya, mungkin nggak sampai obesitas gitu, tapi lumayan chubby. Jadi dari kecil tuh selalu kayak dibully gitu, even sama keluarga pun dibully gitu, dibecandain, karena yang lainnya kan kurus-kurus kayak model kurus-kurus gitu kan, langsing lurus gitu, terus aku kan sendiri yang lumayan berisi, jadi suka dibecandain, oh lu anak tetangga kali gitu. Terus suka diomelin kalau makan misalkan kebanyakan, jangan makan banyak-banyak nanti tambah gendut gitu. Dan it was very stressful juga. Aku sempat sampai satu saat kayak sempat figure out sih ini gimana sih cara kurusinnya. I've tried all those juga tadi, kayak misalkan coba olahraga, aku coba tempo hari tiap jam makan siang di sekolahan bukannya makan lari gitu misalkan. Terus udah pernah coba juga obat-obat dah, segala macam obat-obatan yang katanya bisa turun sekian banyak kilo. Everything I've tried it juga, dan I can relate lah dengan apa yang kamu cerita tadi. Nah, kayak sekarang ini kan, a lot of people itu mulai bicara soal mental health issues di sosial media, dan masyarakat juga mulai lebih aware lah tentang hal-hal seperti ini. Nah, kalau dari Elaine sendiri, ada nggak kamu kayak misalkan
Do you have any wish, kayak orang tuh ngomongin soal mental health, especially eating disorder, which is very serious menurut aku, yang mungkin orang not take it seriously, but it is very serious. Karena itu benar-benar ke jati diri kita kan yang kena juga gitu kan, kayak feeling not good enough, not pretty enough, kayak gitu kan. Like how do you wish people will start talking about it? Ya, jadi baru banyak banget belajar tuh semenjak aku pindah ke Bali ya, mostly. Jadi I work with different people juga from all around the world, tahu lah ya, kayak Bali tuh very multicultural gitu kan orang-orangnya. Oh, jadi sekarang di Bali ya? Iya, sekarang di Bali. Jadi so nice. Justru banyak banget belajar waktu di sana sih, karena dari mereka ngomong itu is very different than orang-orang yang di Jakarta. Yeah. Mungkin memang belum seluas belum se-open minded orang-orang yang ada di sini, karena emang di sini kan banyak pengaruh juga dari culture-culture luar gitu kan. Dan aku tuh mulai notice tuh kayak they don't body shame you gitu sih. Jadi mereka orang-orang yang lebih appreciate gitu. Oh enggak, kamu tetap look nice kok kayak gitu. Kayak ada waktu awal banget ke Bali tuh, jadi awal tuh aku I try to break from modeling karena I don't think udah kayak gini loh, kayak kamu merasa kamu udah coba banget nih di satu, kayak sebenarnya modeling tuh kayak one of my dream juga sih, kayak it's a dream job for me gitu, kayak aku bisa di modeling, but tapi ya kenyataannya tuh nggak menyenangkan yang kamu pikirkan gitu kan. Kayak nggak bisa lah gitu. Kalau misalnya aku mau terusin kayak gini, gue stres terus kayak gini, gue nggak kayak nggak bahagia juga. Dibayangkan gitu ya. Nggak enjoy juga, malah jadinya ngerugiin diri sendiri, jadinya kayak nggak bersahabat sama diri sendiri, capek juga di pikiran, kayak aku ngebully diri sendiri terus kan, gitu. Kayak ya oke lah, berapa kali dapat body shaming dari orang-orang yang kerja di dunia modeling, tapi jujur pasti yang ngebully lebih sering itu adalah diri kita sendiri ya kan, pikiran kita sendiri kan. Betul. Gitu. Setiap kali ini gitu, yes. That's why kalau misalnya something doesn't work, ya udah I try to move on gitu, oke? Kayak kalau misalnya modeling nggak works nih for me, then what else yang aku bisa coba kerjain. Nah, kadang tuh banyak orang yang kayak stuck-nya di sana, nggak mau mencoba buat stepping out from kayak misalnya sesuatu ini yang padahal kayaknya kamu udah tahu ini nggak berjalan nih. Padahal nggak apa-apa, kayak be brave enough to kayak explore new thing gitu. Kayak dari situ kan juga kamu tahu jadinya tahu juga kan, kayak ternyata diri kita tuh bisa melakukan hal yang lebih banyak loh daripada yang kita pikirin. Tapi kalau misalnya kita tetap kayak nggak berani buat mencoba gitu, udah bilang kayak nggak bisa duluan, ya kan susah ya kalau misalnya kayak gitu. But I open a new things, kayak ya udah kerja apapun yang penting halal ya gitu. Waktu kemarin aku kerja di Bali jadi waitress dulu bahkan gitu, tapi ya nggak apa-apa gitu ya. Iya, I did that for living ya gitu. Yang penting gue bisa makan lah, udah kayak gitu. Terus kayak ambillah pelajarannya gitu kan. Pas awal-awal kayak emang belum dapat posisi staff dulu, kayak I have to jadi training dulu for like 3 months gitu-gitu kan. Cuman dari situ belajar banyak juga buat kayak mental, kayak ya udah gitu, relain kalau misalnya sesuatu emang nggak berjalan, cari yang baru gitu. Dari situ karena udah nggak fokus tentang diet-diet, kayak gue usah nurunin berat badan lagi, perlahan tanpa jadi ternyata aku baru ngerti gitu kalau kemarinnya tuh aku stress eating, dan itu tuh ngaruh ke mental kita, dan jadinya ke fisik kita tuh ngaruh juga, karena stress eating itu malah nggak bisa turun-turun timbangan, ngerti nggak sih? Karena kita tuh stres. Jadi ternyata tuh problemnya tuh bukan di kita kurang olahraga, kita kurang ngurangin makan, enggak. Ternyata tuh di mental gitu. Yang itu yang orang-orang tuh nggak banyak tahu. Karena dulu sama sekarang aku makan tuh sebenarnya sama aja gitu. Cuma waktu stress eating dan ngalamin eating disorder ini, kadang aku udah kenyang banget nih ya.
Tapi aku tuh kayak tetap pengen makan gitu. Kayak rasanya mulutnya pingin gitu ya. Itu kan sebenarnya mental ya, maksudnya psikologis ya gitu. Nah, sekarang tuh makan tuh ya udah makan karena emang butuh makan dan kayak bukan karena revenge, ngerti nggak sih? Iya. Udah nggak ada tuh pikiran-pikiran bener banget. Pikiran-pikiran kayak gitu. Apalagi kalau orang diet ekstrim gitu kan, yang kita pikirin apa pas lagi diet? Cheat day, gitu kan. Kapan nih cheat day? Gitu. Kalau udah cheat day, makan kalap kayak orang gila gitu kan. Padahal itu kan merusak metabolisme tubuh yang biasa kayak kita kena gula, kena garam, apa segala macam dihilangin gitu. Itu malah nge-screwing our metabolism gitu. Itu yang kayak orang-orang belum banyak yang aware gitu. Nah, dan waktu aku udah nggak mikirin diet-diet ini, aku turun sendiri loh timbangannya loh. So when you're at peace with yourself, malah otomatis nggak pakai effort, nggak pakai apa, langsung otomatis aja gitu ya. Tapi emang buat mencapai tahap aku bisa ada di peace at mind itu requires a lot of disiplin di pikiran kita. Setiap kali gue ngerasa takut, gue kayak lawan itu dengan positive mind. Gitu. Dan itu aku train pikiran aku almost kayak 1 tahun supaya beneran aku tuh kuat dan nggak takut lagi, dan bener-bener kayak yang pikiran-pikiran yang kata orang kamu gendut apa segala macam, kayak aku udah nggak percaya lagi yang kayak gitu-gitu. Wow. Ya. Biasa. Sama environment juga ngaruh ya, benar-benar membantu ya sih. Jadi aku tuh banyak juga tertolong karena pindah ke Bali gitu. Let's say lah contoh-contoh kecil ya. Waktu awal kan emang aku nggak modeling dulu karena aku taking break from modeling kan. Dan aku ya nggak memaksakan aku bisa lanjut di dunia modeling juga gitu kan. Terus di Bali ini ada satu teman aku yang kayak ngomong, ini ada casting for swimwear brand gitu. Terus di situ aku kayak gimana ya, ikutan atau enggak ya, swimwear lagi kan. Iya. Itu kayak aku masih beratnya kayak around 60 lah. 60 enggak. 60 bener, kayak 60 kiloan kurang lebih gitu. Terus aku tuh kayak baru jatuh dari motor, jadi kayak masih ada kayak new scar gitu di kaki. Kan kalau misalnya bikini kan kebuka semua gitu kan. Dan waktu aku di Bali tuh kerja di kayak kayak ini lah ya, pantai lah ya, di dekat pantai. Jadi ada tan lines beres dari seragam tuh kayak gini nih, kotak. Persis kayak gitu dari seragamnya. Jadi aku udah nggak pede duluan jujur ya. Tapi somehow ya udahlah, datang aja casting doang ini kan, belum tentu juga dapet ya. Siapa tahu bisa jadi koneksi atau apalah gitu, nothing tulus lah ya gitu. Betul. Dan I decide buat ya udahlah coba aja, nggak apa-apa gitu. Tapi pas udah nyampe untungnya orangnya tuh ramah banget ya, karena mungkin waktu di Jakarta belum pernah nih experience something like this gitu kan. Kayaknya kalau udah ngeliat bau-bau agak gendut gitu kayak yang udah jaji duluan gitu mukanya kan. Jadi dia tuh orangnya iya beneran, tapi ramah gitu. Terus beres aku pakai bikininya, terus aku udah kayak aduh gimana ya gitu. Tuh ya udah aku bilang ke mereka kayak I recently just got motorbike accident, so I still have scars in my leg. Aku bilang gitu, and also I have tan lines in here gitu. Because I got it from my uniform, aku bilang kayak gitu. Terus dia kayak, honey, don't worry, your tan lines and your scars doesn't define your beauty. Dia bilang kayak gitu. Aku shock loh. That's my first experience di dunia modeling di Bali. Dan aku menemukan, ya ampun, ada orang seperti ini. Aku tuh udah berkaca-kaca ya, mungkin dia nggak tahu story aku, tapi that words itu aku sampai sekarang tuh tetap ingat ya. Itu udah 3 tahun lalu dan aku nggak pernah lupa gitu. That's why kayak aku decide to stick around di Bali. Aku pengen tetap tinggal di sini gitu. Karena perbedaannya gitu. Sama ada juga kayak aku bandingin waktu dulu aku kerja, aku emang tipe mukanya tuh oily kan Kak. Jadi makeup artist tuh perlu kayak keep
touch up gitu. Nah, ada juga yang suka kayak komplain gitu, aduh kamu yang ngabisin bedak saya, yang kayak gitu. Oh, serius? Iya. Wow. Iya, jadi kayak I have to be that perfect, ngerti nggak sih? Bukan cuman kayak bentuk badan, sampai kayak kulit, muka gitu. Kamu ada jerawat, nggak boleh. Pokoknya harus yang perfect itu, gitu kan. Oh Nah, my waktu goodness. aku kerja di Bali, ada ini kayak makeup artistnya, dia kayak orang Afrika gitu. Jadi aku bilang sorry ya. Jadi pas aku minta touch up lagi, aku tuh udah kayak feel gak enak duluan karena biasa apa ya, dimarahin gitu karena aku punya agak skin type agak oily. Terus dia bilang kayak don't complain, nanti kayak kamu 30 tahun ke depan tuh kamu will be thankful karena kamu nggak punya wrinkles. Yes, benar. That is very Ngerti true. nggak sih? Benar. Aku pas dengar dia ngomong kayak gitu, wow, dia nggak apa ya, nggak yang marah atau apa, terus dia malah kayak kasih aku edukasi gitu supaya aku jangan mikir kamu apa ya jelek karena kamu oily atau apa. Itu tuh nanti kamu tua tuh kamu bakal berterima kasih karena kamu punya tipe yang agak oily gitu. Yes. Jadi from what I heard, itu sebenarnya environment, lingkungan itu sangat mempengaruhi kita juga ya. Kayak misalkan experience kamu di environment yang tadinya lebih, aduh oily aja diomelin, buset. Kayak gitu kita bilang, kita jangan keluar minyaknya. Sampai akhirnya itu build a lot of pressure dan segala macam, mungkin mental health juga ya, jadi kena juga, dan akhirnya pindah ke environment yang baru yang lebih, let's say lebih more positif lah ya, lebih bisa menerima. Itu ternyata sangat-sangat beda ya, maksudnya dari buat kitanya juga ya. Can you mungkin discuss sedikit tentang self love atau support system gitu, bagaimana caranya supaya kita tuh bisa healing our mental health gitu? Ya, sama sih kayak aku udah tadi cerita juga, di mana kayak something doesn't work, ya udah jangan kayak maksa atau enggak jadinya ngeblame diri sendiri. Kayak aku tuh keep seeking new things gitu, skill apalagi kayak waktu kemarinnya beres aku bisa modeling di Bali kan, aku coba belajar makeup. Dari situ kan kita kayak kita merasa kita punya upgrade nih. Iya. Upgrade diri, upgrade skill, itu tuh yang bakal membuat kita tuh lebih produktif satu, dan juga nggak berfokus sama kegagalan atau kekurangan kita, tapi kayak ayo improve gitu. Jadi mungkin dalam kata lain bukannya nyari perfection, tapi nyarinya growth gitu ya, nyari apa yang bisa kita improve lagi, apa yang bisa kita itu lagi gitu. I think itu the biggest mungkin mindset shift yang bisa dilakukan supaya nggak selalu stuck di pola pikir yang lama itu gitu ya. Ya, wow, luar biasa. Oke, apakah misalkan lagi ada kamera, lagi ada spotlight, are you still yourself atau gimana gitu? Aku sih selalu benar-benar menjadi diri sendiri ya. Apalagi waktu kemarinnya sempat ikutan reality show juga, maksudnya ngapain jadi orang lain sih gitu kan? Karena balik lagi gitu, I'm not trying to be someone else gitu. Jadi lebih ke aku udah bisa menerima aku dengan apa adanya. Kalau misalnya ada orang lain yang nggak suka pun, it's fine gitu. Nggak semua orang harus suka sama aku. Dan it's fine, it's normal gitu. Karena aku udah mengalami banyak gitu pengalaman hidup di mana kayak aku udah baik banget sama satu orang ini, tapi dianya masih punya potensi buat ngejahatin kita gitu. Namanya juga manusia, jadi it's happen and it's fine gitu. It's totally normal. Jadi ya udah, yang hal-hal yang kayak gitu pasti terjadi dan tidak bisa dihindari, ngapain juga kita ambil pusing gitu. Lebih kayak gitu aja kalau aku. I see, itu luar biasa sih. Kebanyakan orang itu pasti kan kayak lebih ke takut di reject, mungkin lebih ke takut di reject sama mungkin whatever group atau apa ini yang jadi kayak they try to fit in gitu. Jadi kayak aduh harus gimana. Jadi akhirnya we're not being us gitu kan, karena takut di rejectnya ini gitu. Tapi for your case, kamu sudah di titik di mana yang kamu kayak ya udah, this is me gitu. Suka nggak suka ya, this is still me gitu kan. Itu luar biasa loh. Itu butuh tingkat self love tuh yang tinggi banget for you
ya mungkin harus awal itu kali ya, self acceptance dulu kali ya, harus menerima diri kita ya emang begini gitu kan. Lalu baru makanya bisa punya mindset seperti itu. And to get there itu aku yakin pasti journey-nya tuh nggak gampang. Dari tadi yang tahu sendiri lah ya, kayak aku harus putih, aku harus begini sampai yang aku udah trying to fit in tapi aku nggak bisa nih, aku move on. Ya. Gak usah dipaksain gitu. Ya. Ada nggak message mungkin buat women out there yang sekarang masih struggling gitu, mungkin struggling dengan hating their body, berasa gemuk, atau mungkin having issues juga dengan eating disorder dan yang lain-lainnya. Ada nggak mungkin messages buat mereka? Messagesnya lebih ke appreciate every little step, even it's a baby step yang kamu lakuin buat diri kamu sendiri. Kayak contohnya kayak cari skill lain, jadi supaya kamu nggak terlalu terfokus sama kekurangan kamu atau kegagalan kamu gitu. Terus bisa juga kayak kalau misalnya kamu emang stuck di suatu situasi yang kayak cukup toksik lah, misalnya pertemanan kamu atau pekerjaan kamu gitu, coba kayak keluar, memberanikan diri gitu, kayak buat explore lebih lagi tentang diri kita gitu. Dan ya, surround yourself with positive people tuh itu juga benar-benar ngaruh ya gitu. Kayak libatin Tuhan juga, kayak karena aku juga selalu melibatkan Tuhan ya. Jadi bisa di titik ini juga bukan karena kerja keras sendiri, tapi karena aku selalu libatin Tuhan juga gitu. Wow, luar biasa. So, Elaine, ada nggak, what is your next, ini kayak kamu ada nggak your next goal mungkin, atau kayak, I want to do this gitu, ada nggak? Udah ada belum? Atau masih lagi figuring it out, atau gimana? Pingin banget ya, kayak go internasional gitu kan. Cuman, this COVID thing gitu kan, kayak yang bikin agak-agak susah buat kesana, apalagi kayak aku kan emang citizennya Indonesia gitu, kayak banyak teman aku yang blasteran gitu, dia bisa keluar, dia bisa explore ke Europe apa segala macam gitu. Cuman ya udah gitu, privilege orang kan beda-beda gitu. Jadi it's okay lah, aku nggak kayak nuntut kayak pokoknya tahun depan harus gini. Aku nggak pernah kayak set goals gitu, karena kadang jadi malah bumerang atau pressure buat diri sendiri. Tapi kayak yang ya udah, apapun itu yang di depan, doain aja, terus kayak appreciate aja kalau misal bisa maju selangkah lebih lagi gitu. Tapi ya semoga one day ya, siapa tahu bisa ada di Europe atau di US gitu. As in pindah tinggal di sana, or mungkin lebih ke modeling karirnya ya. Modeling karirnya di sana. Ya, nggak harus pindah sih. Oh. Gitu. Cuma pingin ya, one day ngeliat aku di campaign Chanel gitu. Gak apa-apa kan, nama yang mimpi gak apa-apa, boleh tinggi-tingginya. Nanti kalau misalkan sampai ada gitu, ntar aku banggain dong, aku tempo hari story talk sama dia. Gak apa-apa, pokoknya mimpi setinggi-tingginya itu gak ada ini, aku gak ada larangan. Justru harus dong, masa mimpinya rendah gitu kan, gak seru. Justru setinggi-tingginya langit, it's okay gitu. Wow, luar biasa. Thank you so much, Elaine. Siapa tahu nanti one day kamu ikutan mimpi gitu. Siapa tahu Skin Dewi nanti ada di Eropa, di Amerika, terus kamu di covernya gitu, Bapak. Ya, amin. Aminin juga. Thank you so much. Sama-sama, It's been a real pleasure having you here di Story Talk episode kali ini. So thank you banyak teman-teman yang sudah mengikuti acara hari ini juga. So stay safe everyone, and I'll see you again in the next episode. Bye.